Kalau duduk 1 jam, kalau berdiri 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok udah 2 batang, kopi udah 2 gelas, belum buah, belum lontong. Jawab salamnya masih lembek aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Betawi kagak lepas, kagak luput daripada pantun. Daun salam, daun tales, yang jawab salam masih pada malas. Saya ulangin biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam rujak bebek, yang jawab salam rada-rada ngambek. Daun salam belinya di Pluit, saya doain yang jawab salam biar banyak duit. Emang dasar orang Jatake mata duitan, giliran duit aminnya kencang. Lah coba itu Betawinya keluar nih. Ini ngerti kagak Betawi? Hah? Ngerti ya? Tadi Ustadz ngomong Sunda saya kagak ngerti. Jangan-jangan ngomongin saya kali gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو لطيف الخبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت وعظة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil. Ini mengantuk si Romanya ini, kebanyakan kue. Lah kue dikeluarin Ustadz suruh ngomong. Lah coba ya, enak bener pada madang ya. Alhamdulillah, hadratul kiram wal mukarramun, segenap para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz ustazah, para tokoh masyarakat, bini sepuh, Bapak RT, Bapak RW, dan tak lupa juga jamaah haul yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan barakah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana keberkahannya, pahalanya kita khususkan untuk almarhum almarhumah
wabil khusus yang sedang kita agendakan pada malam hari ini, haul ke-17 almarhum wal maghfurullah Haji Muhammad Mali bin Haji Maneng. Betul ya? Alhamdulillah, hakul yakin saya bersaksi almarhum orang baik. Alhamdulillah ya. Semoga wasilah hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini, zikir tahlil yang sudah kita baca tadi, insyaallah menjadi wasilah pahala yang ditujukan, pahala yang kita hadiahkan untuk almarhum, agar sekiranya almarhum diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya, diterima semua amal ibadahnya, dijadikan kuburnya tempat yang paling indah, yaitu raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Beserta keluarga yang ditinggalkan, istri, menantu, anak, cucu, sanak saudara, famili semua, semoga selalu istiqomah mengadakan agenda haul ya, yang dimana agenda haul ini merupakan bentuk bukti bahwa istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, cicitnya, famili saudaranya semua ini mengadakan haul. Artinya maknanya saudaranya, keluarganya memiliki rasa mahabbah, cinta kepada almarhum. Semoga dengan rasa mahabbah yang kita tanamkan kepada para almarhum, almarhumah yang namanya tadi sudah kita sebutkan satu persatu, semoga para almarhum dan almarhumah diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah dan thayyibah selain ungkapan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, Islam wal ihsan serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga dengan nikmat yang begitu mulia Allah berikan kepada kita, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka. Wabil khusus saya pribadi bisa melakukan silaturahim pada malam hari ini. Silah itu artinya hubungan, rahim itu hanya arti kasih sayang. Semoga terjalinnya kasih sayang pada malam hari ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah, suri tauladan umat, sayyidul wujud, baginda Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumal qiyamah. Semoga kita semua mendapatkan legitimasi. Nenek-nenek di dalam ngerti legitimasi? You know legitimasi? Agak ngerti. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah fi yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, jadi ngaji sama orang NU mah enak, sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil makan, sambil minum, silahkan. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan ngobrol, tapi yang ngobrol jangan pakai suara ya, yang ngobrol jangan pakai suara, bahasa gagu aja ya. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya hadirnya di sini bukan dalam rangka ceramah, tapi dalam rangka silaturahim ya, dalam rangka silaturahim. Karena kalau dibilang ceramah mah kagak mungkin. Di hadapan saya, dikelilingin saya semua ini orang-orang soleh yang hakul yakin wajah-wajahnya ini mantan lurah Kobong semua ini. Betul betul betul, ini mantan-mantan lurah Kobong semua ini. Kalau udah pecinya diangkat sedikit juga masya Allah, ini udah mantan lurah Kobong ini ya ya. Yang pertama dalam rangka silaturahim, dan yang kedua di dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Haji Muhammad Mali bin Haji Maneng
Semoga kehadiran kita semua di sini ya bisa mendatangkan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah semua. Saya hanya menyampaikan apa yang telah ditulis oleh Al-Habib Zain bin Abdurrahman bin Smith di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara. Beliau berkata, man mata muta'alliman fa'atallahu ta'ala fi qabrihi mu'alliman yu'allimuhu ila yawmal qiyamah. Apa kata Al-Habib Zain bin Abdurrahman bin Smith di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara'nya? Man mata muta'alliman, siapa orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala statusnya menjadi murid daripada seorang guru. Artinya begini, ketika kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, status kita menjadi santri daripada seorang kiai, status kita menjadi murid daripada seorang guru. Maka hakul yakin, kata Al-Habib Zain bin Abdurrahman bin Smith, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala statusnya menjadi murid, artinya kita memiliki daripada seorang guru. Fa'atullahu ta'ala fi qabrihi, maka ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang guru tadi akan Allah kirim ke dalam kubur kita. Ngapain kita di dalam kubur? Mu'alliman yu'allimuhu, kita di dalam kubur belajar karena ada seorang guru yang Allah kirim, Allah transfer ke dalam kubur kita. Alhamdulillah. Saya mau tanya, di alam kubur enakan ngaji apa enakan disiksa kira-kira? Pak, lo pengong baik ini. Enakan ngaji di dalam kubur apa enakan disiksa kita? Enakan ngaji. Makanya hidup mah kudu deket sama majelis taklim, hidup mah kudu deket sama ulama. Kalau hidup deket sama ulama, insya Allah perut kagak kelaparan. Betul. Apalagi ada yang mati malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 15, ya kan, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, terus sampai acara haul. Betul. Tuh ulama-ulama Nahdiyin begini, ya kan, mengajarkan kita seperti ini. Tuh apa makanan yang diberikan, makanan yang disajikan pada malam hari ini kan pahalanya diberikan untuk almarhum almarhumah. Betul. Tuh makanya makan, jangan dilihatin aja, ntar mah pulang ada lagi tentengan. Ada kagak? Beneran nih, udah makan aja, jangan dilihatin aja, kudu dimakan ya, ntar pulang mah tuh, ya kan, cakep kalau NU mah ngerokok, ya kan. Coba kalau si Anu mah kagak boleh ngerokok, kita haram ngerokok. Betul. Tuh NU mah boleh ngerokok. Orang NU kalau kagak ngerokok, kalau tahlilan kagak disiapin rokok. Ya, tuh, ya. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Abdurrahman bin Smith, man mata muta'alliman fa'atallahu ta'ala fi qabrihi mu'alliman yu'allimuhu ila yaumal qiyamah. Kebiasaan hidup kita ngaji di majelis taklim, kebiasaan hidup kita kumpul sama para alimul ulama, kebiasaan kita baca Al-Quran, kebiasaan kita selama hidup kita mulia, maka Allah akan muliakan kita di dalam kubur kita. Alhamdulillah. Sampai kapan kita belajar dan mengajar di alam kubur? Ila yaumal qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Tuh cakep apa kagak kita di dalam kubur ngaji, terus ngaji. Tuh ya kan, enak. Makanya ngaji mah jangan ditinggal. Makanya ajarin anak-anak kita ngaji. Coba kalau anak kita kagak bisa ngaji, Masya Allah ya, 5 bulan lalu itu berhadapan dengan rumah saya pribadi.
mohon maaf, bapaknya lagi sakaratul maut di rumah sakit, itu ditalkinnya pakai handphone. Lah coba itu, Pak baca ini Pak, Pak baca ini Pak. Lah orang lagi sakaratul maut suruh baca Yasin, anaknya geblek. Betul betul, anaknya kagak bisa baca Quran. Coba-coba tampang-tampang kayak begini semua nih, ya kan, tampang-tampang pada bisa ngaji. Betul betul, ya kan, pecinya peci, masya Allah tabarakallah, NU semua ini, ya kan, tuh, ya kan. Begitu orang tua kita sedang sakaratul maut, pulang anak kita dari pondok pesantren, ngambil wudhu, nyokot Quran, apa yang dibaca? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Alhamdulillah, orang tua yang lagi sakaratul maut bahagia. Betul betul. Pulang lagi anak yang kedua, ngambil wudhu, nyokot Quran, baca lagi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah kita punya anak bisa orang tua kalau lagi sakaratul bahagia. Coba dah zaman sekarang, na'udzubillah summa na'udzubillah, ya kan, liatin kalau mau Ramadan yang lain pada nyekar, yang dibawa pacul, ya kan, golok, mau ngapain, ngoret di kuburan, doa mah kagak. Sekalinya doanya pakai handphone. Orang tuanya dibacain Yasin pakai handphone lantaran anaknya kagak bisa baca Quran. Tuh, ya kan? Ini harus menjadi tolak ukur buat diri kita. Muhasabatun nafs, muhasabah jiwa kita, audit diri kita. Apakah anak kita saat ini sudah bisa baca Quran apa belum? Kalau anak kita saat ini belum bisa baca Quran, belum punya hafalan, masya Allah, ya kan. Nah oleh karena itu, melalui majelis haul pada malam hari ini, insya Allah, ya kan, sama-sama kita muhasabatun nafs, merenungkan diri kita, audit diri kita. Makanya tujuannya orang tua kita nyuruh ke pesantren, tujuan orang tua kita itu nyuruh kita ngaji, bukan semakin banyak ilmu kita semakin banyak nyalahin orang. Betul betul. Sekarang banyak ilmunya banyak tapi suka nyalahin orang. Tahlilan katanya bid'ah palalu, maulid katanya bid'ah palalu. Tuh orang Betawi begitu kalau ceramah, ya tuh, ya kan. Kita pengen kepret aja tuh orang-orang yang begitu tuh, semuanya dibilang bid'ah. Masya Allah, ya kan. Nah, majelis yang mulia pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita nggak bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kagak mau kita hadir di majelis-majelis seperti ini, karena kita punya makrifat yang baik, tauhid yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya kan. Makanya hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini, ya, setiap langkah kaki kanan kita Allah jadikan wasilah sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Itu baru kaki kanan. Setiap langkah kaki kiri kita Allah akan muliakan kita, Allah akan tinggikan derajat kita fid dunya wal akhirah. Tuh, kira-kira kita dari rumah kemari berapa langkah, ya kan? Kalau kita semakin jauh langkah kita, semakin banyak pahala yang kita dapetin. Nah oleh karena itu, majelis yang haul yang mulia ini mengingatkan kepada kita semua, marilah kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa umur. Ya, umur adalah modal buat kita semua.
Ketika kita diberikan modal, kita manfaatkan, maka manfaat daripada modal tersebut akan menghasilkan daripada keuntungan. Betul apa betul? Tapi kalau kita dikasih modal, kita kagak gunain buat yang benar, maka akan bangkrut itu, maka akan rugi yang ada sama kita. Karena kita dikasih modal tidak digunain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Tuh, catat, umur harus kita jadikan sebagai modal utama untuk meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, wasilah orang mati malam ini kita baca Quran, betul? Coba kalau kagak ada acara haul, sekarang kita lagi nonton bola, main HP, betul? Ngobrol yang kagak puguh lagu, betul apa betul? Berarti orang yang wafat aja, orang yang mati aja bisa memberikan manfaat buat yang hidup. Dan kita yang masih hidup jangan sampai kagak bisa memberikan manfaat untuk orang yang sudah wafat. Tuh, hadirnya kita, duduknya kita kan ini manfaat buat diri kita, buat yang wafat. Dosa kita diampuni, derajat kita dimuliain, ditinggiin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan almarhum almarhumah yang dikirimkan hadiah zikir, tahlil dan doa nanti sampai kepada para almarhum dan almarhumah. Oh, ya kan? Bahagianya kita, bahagianya para almarhumah. Tuh, ya kan? Makanya orang mati masih bisa memberikan manfaat. Makanya coba kita mutolaah diri kita, ya kan? Ya, mutolaah coba diri kita. Sekedar saya hanya mengingatkan, ya, kita mengulang 2 bulan lalu masuk pada tanggal 1 Syawal, malam takbiran, ya kan? Malam takbiran itu saya selalu diajarkan oleh guru-guru saya. Begitu masuk malam takbiran, ambil wudhu, gelar sajadah, sholat sunat taubat, sholat sunnah hajat, silahkan. Sebelum besok masuk 1 Syawal, sebelum besok hari raya Idul Fitri, sebelum kita besok minta maaf sama orang tua kita, sama istri kita, sama anak kita, sama saudara kita, sama tetangga-tetangga kita, lebih dulu minta maaf sama mata kita. Betul apa betul? Siapa yang udah pernah minta maaf sama matanya? Kita lebih banyak berbuat dosa sama orang apa lebih banyak berbuat dosa sama mata kita sendiri? Betul apa betul? Minta maaf sama mata, minta maaf sama lisan kita. Mungkin mata sering menatap sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin lisan kita suka menghina orang, mencaci maki orang, memfitnah orang. Sudahkah kita meminta maaf sama lisan kita? Nah, coba tangan kita berapa kali nyentil orang, tangan kita berapa kali berbuat dosa, kaki kita berapa kali melangkah ke tempat-tempat yang Allah kagak ridho, berapa kali hati kita memiliki kebencian, dendam, dengki, hasad, hasud kepada orang lain. Sudah apa belum kita mutolaah diri kita? Tuh, ya kan? Makanya Allah berikan isyarat kepada kita. Coba nih nanti kita sampai rumah, bapak dan ibu buka tutup kepalanya. Saya mau tanya, apa kotoran di kepala kita? Kotoran di kepala namanya apa? Ketombe ini sinyal dan isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di kepala kita ini banyak dosa. Di mana buktinya Pak Ustadz? Ya terang-terangan. Kadang-kadang tetangga lagi beli motor NMAX, kita mah beli Panadol. Betul betul. Tetangga renovasi rumah, kita mah beli Bodrek. Tuh, suka mikirin kejelekan orang lain. Makanya dikasih isyarat kotoran kepala itu ada ketombe. Tuh, bahwa di kepala kita ini ada dosa. Turun lagi ke bawah, ada mata. Apa kotoran di mata kita? Belek. Ini sinyal isyarat dari Allah bahwa di mata kita ini ada dosa, bahkan banyak dosa di mata kita. Dan hasil survei membuktikan dosa yang paling banyak dilakukan mata ini ama orang laki. Betul apa betul?
Lah orang laki nih kalau musim kondangan naik motor sama istrinya ya, padahal bininya udah dandan cakep banget bahenol kayak biduan SK Yusnita Zebro tuh, udah cakep banget bini kita. Coba dah kita sampai ke tempat kondangan, begitu ada yang montok lagi mah tuh laki melirik. Betul betul. Laki-laki itu ngelirik yang cakep. Betul betul. Ya kan? Makanya oleh karena itu ya zaman dulu tahun 60, 70, 80 orang-orang tua kita dulu mohon maaf banget lu kalau cerita itu kalau lagi ngintip orang mandi kudu naik pohon kelapa. Ini kalau di daerah Betawi ya, kalau mau ngintip orang mandi dulu kan tuh mandi itu cuma dikelilingin sama seng, kadang-kadang sama karung goni. Betul tuh orang-orang tua dulu kalau cerita kalau mau ngintip orang mandi kudu naik pohon kelapa. Sekarang mah kagak perlu ngintip orang mandi naik pohon kelapa, yang kita mau intip udah masuk ke dalam kamar kita. Betul, yang kita mau intip udah ada di kantong kita. Apa itu? Setan gepeng, HP. Pura-pura aja pada lo agak ngerti ya. Tuh setan gepeng itu bahaya, hati-hati. Tuh makanya survei membuktikan dosa yang paling banyak dikerjakan sama mata ini sama orang laki. Turun lagi ke bawah ada hidung. Apa kotoran di hidung kita? Upil masih kering mendingan dikit, yang repot mah yang demek. Ada ingus. Ini isyarat dari Allah Bapak Ibu bahwa di pala ada dosa, di mata ada dosa, di hidung ada dosa. Turun lagi terakhir ke bawah ada mulut. Apa kotoran di mulut kita? Jigong, ya kan? Ini isyarat dari Allah, dan hasil survei membuktikan dosa yang paling banyak dikerjakan ama mulut ini ama ibu-ibu. Tuh Allah ma'adil. Betul. Laki banyak dosanya di mata, perempuan banyak dosanya di mulut. Betul. Ya kan, nonton sinetron kemarin tuh ada Ikatan Cinta, terus berakhir Ikatan Cinta ada sinetron lagi Jangan Bercerai Bunda. Ya kan, itu kalau habis belanja sayuran sambil ngerumpi sampai selesai majelis taklim ngaji masih ngerumpi juga. Itulah perempuan. Makanya dosa yang paling banyak dikerjakan mulut ini biasanya sama perempuan. Tuh, ya kan? Ini dari mata doang dosa kita udah banyak. Ini dari pala, ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut. Ini dosa udah banyak benar. Belum lagi ke tangan, ke kaki, ke hati kita. Masya Allah, tabarakallah. Nah, oleh karena itu majelis haul yang mulia ini bisa menggugurkan, menghapuskan, membersihkan dosa-dosa kita. Tuh, kan cakep itu kita. Ya kan? Tadi ada tahlil la ilaha illallah. Apa kata baginda Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu orang-orang yang biasa mendawamkan kalimah la ilaha illallah, apalagi di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimatun thayyibatun la ilaha illallah. Apa kata baginda Rasul? Dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya, saya rasa cukup sekian ya, karena udah 2 malam belum tidur ya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan, itu karena kealfaan dan kekurangan saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya awal dengan pantun, terakhir saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Jakarta ngelihat santri pakai eagle, niatnya mah terus berkata, tapi apa mau dikata, mata, kaki, leher, mulut semuanya udah pada pegel. Ya, kalau ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang, apa yang akan terjadi? Wallahul muwaffiq illa aqwam min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita sama-sama simak, kita serap ilmu dari
Ad-da'i ilallah Al-Ustadz Anwar Al-Ghifari. Mudah-mudahan menjadi tambah-tambah bekal kita dalam meningkatkan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.